Jemaat yang dikasihi Tuhan, Airena, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya dalam program Renungan Eklesion. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Jemaat yang dikasihi Tuhan, badai selalu tidak menyenangkan, baik di laut maupun di kehidupan nyata. Demikianlah pandemi COVID-19 menjadi pukulan telak dalam setiap kehidupan kita. Belum juga pulih dari dampak COVID-19, bencana lainnya datang melanda. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya kehidupan yang dihadapi saudara-saudara kita di NTT dan NTB yang dihantam badai siklon Seroja yang disertai hujan dan banjir bandang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sungguh penderitaan yang sangat berat. Meskipun demikian, sebagai umat beriman, kita harus tabah dan mengucap syukur dalam setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab kita percaya bahwa melalui badai kehidupan, kita mendapat pelajaran yang tidak akan pernah kita dapatkan jika hidup berjalan dalam keadaan baik-baik saja. Iman Kristen tidak hanya akan membawa kita ke surga ketika kita meninggalkan dunia ini. Tidak hanya itu. Iman Kristen juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita hidup saat ini, terutama di saat ketika hidup bergejolak dan diterjang badai. Dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 ini menceritakan tentang mujizat Yesus meredakan badai atau taufan di danau. Mujizat ini memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada kita, sebagaimana mujizat itu telah mengajar para murid pada waktu itu tentang siapakah Yesus itu dan apa artinya itu bagi kita saat menghadapi pencobaan hidup. Mujizat Yesus meredakan taufan di danau ini menunjukkan kepada kita bahwa karena Yesus adalah Tuhan atas segala-galanya, maka kita harus dapat mempercayainya dalam setiap badai kehidupan yang sedang kita hadapi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kisah ini. Untuk itu saya terlebih dahulu akan membacakan Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di akhir cerita singkat ini, para murid berkata dengan penuh keheranan, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, itulah pertanyaan yang Lukas ingin agar kita pikirkan tentang siapakah Yesus itu. Dan melalui ayat-ayat ini kita mendapat jawaban yang sangat jelas, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala-galanya. Alkitab menyatakan bahwa pada mulanya
Yesus berfirman dan menciptakan alam semesta ini. Jadi bukanlah masalah besar bagi Tuhan Yesus untuk memerintahkan kepada taufan dan gelombang ciptaannya itu untuk taat kepadanya. Namun bagi para murid yang pada waktu itu masih bertumbuh dalam kesadaran mereka tentang siapa Yesus, maka apa yang dilakukannya bagi mereka adalah mujizat yang sangat luar biasa. Demikian juga kita semua tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita dapat mengulangi pengakuan kita itu dengan mudah. Tetapi sering kali bahwa kita tidak benar-benar mengenal Dia sebagai Tuhan dalam situasi praktis sehari-hari yang sedang kita hadapi. Itulah sebabnya Tuhan seringkali melakukan untuk kita apa yang Dia lakukan untuk para murid pada waktu itu. Nah, apa yang Tuhan lakukan pada para murid-murid itu? Perhatikan bahwa Tuhan memimpin mereka ke dalam taufan dan gelombang di danau itu. Tuhan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang danau. Apakah Yesus tahu apa yang Dia maksudkan untuk para murid? Tentunya Dia tahu, karena Dia yang melakukannya. Dia tahu semua hal, dan karena itu Dia tahu mereka akan menghadapi badai gelombang itu. Meskipun para murid adalah nelayan yang berpengalaman, yang mengenal danau itu dengan baik, mereka mungkin tidak mengantisipasi datangnya taufan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Danau Galilea itu memiliki panjang sekitar 21 km dan lebar 11 km dan terletak hampir 210 meter atau 700 kaki di bawah permukaan laut. Danau itu dikelilingi oleh pegunungan atau bukit yang menjulang sekitar 600 meter atau 2000 kaki di atas permukaan laut di sisi timurnya. Nah, saat angin bertiup menuruni bukit-bukit itu, maka itu dapat menciptakan badai yang sangat besar dan secara tiba-tiba. Itu adalah salah satu badai yang tidak terduga yang melanda pada malam itu. Tidak terduga bagi para murid, tetapi ingat, Tuhan Yesus sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Dan itu pastilah badai yang sangat besar, badai yang hebat, karena bahkan para nelayan yang berpengalaman ini takut akan nyawa mereka. Tetapi meskipun itu sangat mengerikan, Tuhan Yesuslah yang berdaulat dan memimpin mereka saat menghadapi badai yang besar itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika pencobaan yang besar melanda, ya, saya sering mendengar orang berkata, Tuhan tidak menyebabkan pencobaan ini. Dia hanya mengizinkannya. Ya entah bagaimana, orang-orang itu berpikir bahwa mereka sedang melepaskan Tuhan dari otoritasnya. Kadang-kadang mereka bahkan berkata, setan bukan Tuhan yang menyebabkan semua permasalahan ini. Ya, banyak orang mengira bahwa dengan menyalahkan setan atau dengan mengatakan bahwa Tuhan hanya mengizinkannya, mereka dapat mempertahankan kasih Tuhan. Tetapi mereka melakukan dengan cara yang keliru karena mereka telah mengesampingkan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Tetapi Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa Tuhan itu kasih dan Dia berdaulat atas segala sesuatu. Kita tidak akan mendapatkan kedamaian dalam pencobaan kalau kita menyangkal kedaulatan Tuhan atas pencobaan itu. Benar, Tuhan mungkin menggunakan setan untuk membawa pencobaan, ya, terutama apa yang dialami oleh Ayub. Tetapi Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Yesaya 45 ayat 6b sampai ayat yang ke-7, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini.
Kita akan menemukan penghiburan dalam pencobaan hanya jika kita mengakui baik kedaulatan mutlak Tuhan dan kasih-Nya yang besar kepada kita. Nah, perhatikan beberapa ciri badai kehidupan seperti yang terjadi dalam kisah Yesus meredakan angin ribut itu. Perhatikan bahwa badai atau taufan itu melanda secara tiba-tiba tanpa peringatan. Kebanyakan badai atau masalah datang tiba-tiba. Tiba-tiba seorang tidak menyangka mengalami kecelakaan. Tiba-tiba mengalami serangan jantung. Tiba-tiba tertipu dan lain sebagainya. Tiba-tiba pandemi COVID-19 terjadi. Tiba-tiba diterjang siklon seroja dan lain-lain. Banyak masalah datang dengan tiba-tiba. Itu sebabnya kita harus selalu ada dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita harus selalu membangun iman kita dengan sungguh-sungguh. Badai kehidupan tidak hanya menguji dan mengembangkan karakter kita, tetapi badai kehidupan juga mengungkapkan karakter kita. Kalau kita hidup penuh dengan iman dan kedekatan dengan Tuhan, maka badai akan mengungkapkan iman kita dan kedekatan kita dengan Tuhan. Sebaliknya demikian juga. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka ketika badai datang yang tampak adalah panik, ketakutan, cemas, dan kita lari menjauh dari Tuhan. Jika demikian, sangat penting bagi kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Sebab jika kita tidak memiliki waktu dekat dengan Tuhan dalam kasih dan pemeliharaannya, kita tidak akan tahu bagaimana cara mempercayai Dia saat badai melanda kehidupan kita. Yang berikutnya, perhatikan bahwa badai itu juga melanda orang-orang percaya. Ya, angin taufan dalam kisah ini tidak hanya melanda mereka yang memiliki Kristus di dalam perahu mereka, tetapi juga melanda perahu-perahu yang tidak memiliki Kristus di dalamnya. Dalam Markus pasal 4 ayat 36 mencatat bahwa ada perahu lain bersama dengan mereka. Jika kisah ini hanyalah dongeng semata yang dibuat-buat untuk menyenangkan orang-orang tertentu, maka kita mungkin akan membaca bahwa ketika badai datang, perahu-perahu lain tenggelam, tetapi perahu di mana murid-murid ada bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalamnya akan aman dan berlayar dengan sangat tenang. Tetapi faktanya adalah bahwa orang Kristen tidak secara ajaib dibebaskan dari badai kehidupan. Hanya karena kita berada di perahu Yesus bukan berarti bahwa perjalanan pelayaran kita akan selalu lancar. Orang Kristen tidak dibebaskan dari pencobaan. Nah, beberapa orang berpikir, ya itu benar, tetapi saya melayani Tuhan. Saya sungguh-sungguh dalam iman. Mereka berpikir bahwa kalau kita memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan, maka kita akan dibebaskan dari segala macam persoalan hidup. Tapi coba perhatikan hal berikut ini. Bahwa badai tidak hanya melanda orang-orang percaya, tetapi juga melanda orang percaya yang taat dan melayani Tuhan Yesus. Perhatikan bagaimana badai dalam kisah ini atau angin taufan dalam kisah ini juga melanda para murid karena mereka taat kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka taat. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah mengabdikan hidup mereka untuk melayani Tuhan Yesus. Mereka sungguh-sungguh taat. Dan Tuhan Yesus memimpin mereka langsung ke dalam badai. Dan dengan cara yang sama, dengan taat melayani Tuhan Yesus, dapat juga menempatkan kita tepat di tengah badai yang mungkin tidak akan terjadi kalau kita memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Intinya adalah taat kepada Tuhan tidak membebaskan kita
dari badai kehidupan. Seringkali hal itu membawa kita ke dalam badai. Tuhan tidak hanya memimpin murid-muridnya ke dalam badai ini, tetapi Tuhan juga akan menolong mereka di tengah-tengah badai untuk belajar hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Selama saya melayani Tuhan, belajar taat kepada Tuhan, selalu saja ada badai yang menerpa. Ada aja pergumulan. Bagaimana dengan saudara? Jangan kecewa. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua melalui badai kehidupan. Nah, kemudian perhatikan apa yang terjadi selanjutnya dalam kisah ini. Dicatat bahwa Tuhan Yesus tertidur dan tampaknya dia meninggalkan para murid sendirian di tengah-tengah badai. Ini adalah satu-satunya kejadian dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Yesus tertidur dan waktu yang tepat untuk tertidur. Akan menjadi berbeda jika Yesus berkata kepada para murid sebelum dia tidur, badai akan datang. Petrus, peganglah kemudi dengan baik-baik. Yohanes, pastikan layarnya aman. Yakobus, jaga barang-barang yang kita bawa. Jika Yesus secara aktif terlibat memberi perintah, memberitahu mereka, bertahan ya, kita pasti akan melewati badai ini. Kita pasti akan sampai di seberang dengan selamat. Tetapi tepat ketika mereka membutuhkan kepemimpinan Yesus, Yesus tertidur. Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Yesus tertidur di belakang kapal. Dan seolah-olah Yesus tidak menyadari tentang apa yang sedang terjadi. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara merasa seperti itu di tengah-tengah badai kehidupan? Bapak, Ibu, Saudara masuk ke dalam persoalan dan sepertinya Tuhan tertidur dan meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara sendirian. Saudara meratap, menangis seperti orang gila, tetapi ombak juga tidak segera reda. Saudara akan tenggelam dan saudara bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, saya mau mengatakan melalui kisah ini juga bahwa sesungguhnya Tuhan bersama-sama dengan para murid saat mereka menghadapi angin taufan dan gelombang yang besar itu. Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka, meskipun terkadang seolah-olah dia tidak ada. Namun seringkali Yesus menunggu sampai kita kehabisan akal agar kita merasakan betapa besar kebutuhan kita sebenarnya akan dia. Tetapi bahkan sebelum murid-muridnya memanggilnya, Yesus ada di sana bersama mereka di dalam perahu itu, melewati badai bersama mereka. Bukankah dia telah berjanji dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seperti yang ditegaskan Paulus dengan penuh sukacita, bahwa tidak ada satu persoalan pun, pencobaan pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, sebagaimana dia tulis dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Saya menyukai kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang karena ketaatannya kepada Tuhan telah membawa mereka ke dalam persoalan yang besar, yaitu dilemparkan dalam perapian yang menyala-nyala oleh Nebukadnezar. Tetapi saat Nebukadnezar melihat ke dalam tungku api itu, maka dia tercengang-cengang dan berkata kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu bisa membaca dalam Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 25. Nah, saya percaya
bahwa orang keempat itu adalah Tuhan Yesus. Dia tidak meninggalkan orang-orang yang saat itu sendirian dalam pencobaan mereka, tetapi Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam api yang menyala-nyala itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kapanpun kita berada dalam badai kehidupan, meskipun pada awalnya kita mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak ada di sana, tetapi ketahuilah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam badai kehidupan adalah menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala-galanya. Dan bahwa Dia berdaulat atas setiap pergumulan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia pasti akan menyelamatkan kita dari tengah-tengah badai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.